Apa kabar, Mas? Baik, Mbak E. Nah, kesempatan kali ini saya sedang berbincang-bincang dengan seorang pakar spiritual yang murni kejawen. Yeah. Saya ingin menanyakan tentang weton kelahiran Minggu Pahing. Minggu Pahing ini memiliki sisi keistimewaan perwatakan yang seperti apa berdasarkan primbon Jawa. Minggu Pahing ini kalau dalam primbon Jawa itu neptunya 14. Sisi perwatakannya itu dirumuskan dalam pangarasan, lalu dalam rumusan Poncosudo dan masuk dalam wuku. Nah, di sini saya bisa menjelaskan dari ketiganya sesuai dengan pengetahuan yang saya ketahui. Dari pangarasan, sifat perilakunya itu digambarkan dari sosoknya Lakuning Rembulan, memiliki makna berjalannya sang rembulan. Tentu dari rembulan yang tampak di atas dari planet bumi itu bersifat mencerahkan pada saat malam hari. Juga rembulan itu memiliki daya pikat maupun daya tarik ketika di malam hari. Itu yang menggambarkan bahwa perwatakannya dapat memiliki daya tarik atau memiliki pemikat untuk waktu-waktu tertentu. Maka digambarkan dalam Lakuning Rembulan. Karena rembulan kan waktunya kan di malam hari, ya toh. Jadi terkadang dia itu, nah ini kalimat yang pas, terkadang dia itu mampu untuk menarik simpati ataupun kecintaan dari orang lain, bahkan dari lawan jenis sekalipun. Poncosudo dia masuk dalam sebuah Waseso Segoro. Waseso Segoro ini termasuk orang yang memiliki pengetahuan yang sangat luas. Itu artinya dia memiliki adanya sebuah kepandaian, memiliki pengalaman hidup yang mungkin jikalau dikuras bagaikan air di lautan yang tidak pernah habis. Maka ada sebuah kalimat unen-unen Jawa itu amot ujar olo becik. Karena dia memiliki segudang pengetahuan dan kedewasaan, jika dicaci, dia belum tentu akan membenci, dan jika dipuji, juga dia belum tentu akan tinggi hati atau memiliki kesombongan. Artinya dengan pujian maupun cacian, ya dia mampu untuk mengatasi dari keduanya, karena memiliki kesadaran dari kedewasaan. Sisi lain, Lakuning Rembulan sendiri itu menggambarkan bahwa dia memiliki sosok seorang ibu pada waktu tertentu nih ya, karena rembulan lagi-lagi munculnya hanya di malam hari. Tiap seseorang yang terlahir pada hari Minggu Pahing itu memiliki watak tersebut, itu bergantung dari sebuah kesadaran dan kedewasaan pola pikirnya masing-masing. Jika dia mampu mencapai ke dalam tahap kedewasaan, mengerti dengan keharusan-keharusan di dalam menjalani sebuah hidup, tentu dia akan menjadi seorang ibu yang memiliki sifat yang penuh dengan ketulusan. Tulus terhadap putra-putrinya, tulus terhadap orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nah, itu artinya, sebagaimana yang kita tahu leluhur Jawa kuno mempercayai bahwa gambar yang ada di rembulan, yang tampak dari planet bumi itu adalah seorang ibu. Ada yang mengatakan ibu sedang menenun kain, ada juga yang mengatakan bahwa seorang ibu yang sedang menggendong putra ataupun seorang putrinya. Itu artinya mau diapa-apakan leluhur Jawa, yang ada di rembulan itu adalah sosok seorang ibu. Itu artinya weton tersebut memiliki kemuliaan yang sangat luar biasa. Dia merupakan seorang motivator. Ibu memiliki motivasi-motivasi yang baik untuk lingkungan di sekelilingnya, terutama untuk anak-anaknya. Dia selalu dapat memberikan solusi ataupun memberikan gagasan maupun wacana-wacana yang baik bagi putra-putrinya.
Karena balik lagi dia sudah cukup pengalaman menurut perhitungan pangarasan. Nggih ngoten niku dari sisi keistimewaan dari perwatakannya. Nah, itu tadi dari sisi keistimewaan weton kelahiran Minggu Pahing. Yeah. Nah, setiap keistimewaan pasti akan ada kekurangan, Ji. Yeah, leres. Kalau kekurangannya apa nih? Betul sekali, tiap manusia yang terlahir di muka bumi ini, Tuhan selalu membekali yang namanya sifat baik dan sifat buruk. Dan itu sudah dikodratkan melekat pada tiap diri manusia. Namun juga, dari hal yang baik dan yang buruk itu, apakah masing-masing akan turut serta dari salah satunya? Itu bergantung dari kesadaran tiap-tiap individu. Sifat buruk digambarkan dari sebuah wuku. Orang yang terlahir pada hari Minggu Pahing masuk dalam sebuah wuku pahang. Digambarkan dalam sebuah watak, yaitu adalah Betara Tontro atau Betara Tontra. Memiliki sebuah perwatakan, tokoh tersebut hanya merupakan sebuah gambaran perwatakan atas diri seseorang yang terlahir pada weton tersebut. Di antara yang baik, ada yang buruk. Apakah yang dimiliki oleh tokoh tersebut? Yang pertama adalah sulit untuk menerima adanya sebuah masukan. Dikarenakan apa? Karena dia sudah merasa memiliki pengalaman yang sangat luas. Nah, alangkah baiknya, karena jika ada seseorang yang menasehati, terlebih orang tua, kakak, keluarga, ataupun orang terdekat yang menyayangi kita, sebaiknya kita dengarkan dan kita telaah lebih dalam menggunakan sebuah rasa dari nasihat tersebut. Hal tersebut nanti kita kembalikan keputusan dirilah yang akan mengambil atau menganggap tidak ada sebuah nasihat itu. Saya rasa itu akan memberikan dampak-dampak yang positif, lebih positif ya, walaupun saya tahu bahwa weton tersebut memiliki sebuah kecerdasan, memiliki sebuah ketulusan, kebaikan. Seorang ibu yang bagikan seperti tidak ada habisnya jikalau kita ulas. Tapi namanya manusia, itu tidak ada yang sempurna. Simpel katanya, yaitu tadi, dia cukup ilmu, cukup wawasan, cukup pengetahuan, pengalaman. Terkadang kalau tidak sadar itu sulit untuk mendengar atau menerima masukan dari orang lain. Namun juga di sini yang saya harapkan, karena primbon Jawa itu hanya merupakan sebuah ilmu titen, di mana ilmu titen ini adalah menghafal. Para leluhur Jawa itu menghafal, jadi bukan merupakan sebuah ilmu ramalan. Leluhur Jawa dulu sudah meniteni atau menghafal orang kalau berkelahiran hari Minggu Pahing, si A ini seperti ini, si B seperti ini, si C seperti ini, si D seperti ini, Minggu Pahing semua. Dalam risetnya lalu dikemas dalam adanya sebuah buku yang disebut dengan Primbon Jawa. Nah, ini berkaitan dengan watak buruk seseorang, siapapun memiliki watak buruk tersebut. Lalu hal yang berikut adalah terkadang muncul rasa masa bodoh. Wajar nggak kalau seorang ibu terkadang masa bodoh? Iya, Leres. Wajar nggak kalau seorang ibu terkadang marah dengan orang di lingkungannya, bahkan terhadap putra-putrinya? Wajar. Wajar sekali kan? Maka itu, kenapa digambarkan daya pikatnya digambarkan dari sinar sang rembulan? Karena munculnya itu hanya pada waktu malam hari, itu menggambarkan bahwa tidak selalu aktif memiliki daya tarik. Daya tarik tersebut akan ditentukan dari sebuah kesadaran atas perilaku-perilakunya sendiri. Jikalau dia mampu yang terbaik, berbuat baik di hadapan Tuhan Sang Semesta, tentu akan memunculkan energi yang baik pula. Sinar rembulan siang dan malam, walaupun tidak tampak, dia akan tetap selalu bersinar, memiliki daya tarik dan banyak dirindukan oleh banyak orang. Nah, inilah
dampak efek positif hanya membutuhkan adanya sebuah kesabaran ataupun kesadaran sedikit untuk mendengar nasihat ataupun masukan dari orang lain. Lalu walaupun sudah kaya ilmu maupun pengetahuan, ada baiknya untuk tidak angkuh, ya, tidak memiliki sifat angkuh sebagai mana seorang ibu, karena sejatinya weton tersebut memiliki sifat keibuan. Jadi watak tersebut adalah hanya merupakan sebuah watak baik dan watak buruk itu kan semua ujian. Nah, tergantung diri yang menjalani mau turut serta yang mana, kayak gitu. Matur suwun Mas sudah menyampaikan Sami-sami. Apa yang dipertanyakan oleh netizen ya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang memiliki weton Minggu Pahing.